Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 PAIJ yang beranggotakan saya Dwi Rokayah beserta teman saya Evrina Rufaida. Di sini kami akan menjelaskan terkait studi analisis materi pokok bahasan mata pelajaran fikih MTS kelas 7 semester genap kurikulum 2013. Di antara materi yang akan kami sampaikan, yang pertama yaitu ketentuan sholat Jumat, yang kedua ketentuan sholat jamak dan qashar, yang ketiga kaifiat sholat dalam berbagai keadaan, yang keempat sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Yang poin pertama adalah ketentuan sholat Jumat. Pengertian dari sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat yang terdiri dari 2 rakaat yang didahului oleh 2 khutbah, dilakukan secara berjamaah pada hari Jumat setelah memasuki waktu sholat zuhur. Dasar hukum tentang sholat Jumat terdapat dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pada ayat ini dijelaskan bahwa melaksanakan sholat Jumat merupakan bagian dari syiar orang-orang yang soleh, dan meninggalkannya merupakan pertanda dari kefasikan. Hukum melaksanakan sholat Jumat adalah wajib bagi setiap muslim kecuali 4 golongan. Yang pertama adalah hamba sahaya, yang kedua adalah perempuan, yang ketiga adalah anak kecil, dan yang keempat adalah orang yang sakit. Yang selanjutnya adalah syarat wajib sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat meliputi, yang pertama adalah muslim. Jadi orang non muslim, orang kafir itu tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Apabila mereka melaksanakan sholat Jumat, tidak dianggap sah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah baligh. Jadi anak kecil itu tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga adalah berakal. Dengan demikian orang yang dalam gangguan jiwa berarti gugur kewajiban sholat Jumatnya. Yang keempat adalah laki-laki yang merdeka dan sehat. Yang kelima adalah orang yang menetap atau mukim. Dan yang keenam adalah orang yang tidak ada uzur atau halangan untuk menghadiri sholat Jumat. Halangannya dimaksud itu seperti angin topan yang terus menerus, hujan lebat, seperti itu. Yang selanjutnya adalah syarat sah dari sholat Jumat. Syarat sah dari sholat Jumat yang pertama adalah sholat Jumat itu dilaksanakan di perkampungan penduduk, baik di desa maupun di kota. Dengan demikian, melaksanakan sholat Jumat jauh dari perkampungan penduduk atau di ladang itu merupakan tidak sah. Yang kedua, sholat Jumat itu diadakan secara berjamaah. Yang ketiga, hendaklah dilakukan pada waktu zuhur. Dan yang keempat, hendaklah dilaksanakan setelah 2 khutbah. Selanjutnya adalah ketentuan sholat jamak dan qashar. Sholat jamak secara bahasa itu artinya mengumpulkan, sedangkan secara istilah adalah mengumpulkan 2 sholat wajib, 2 sholat fardu dalam satu waktu. Misalnya sholat zuhur dengan sholat asyar dikerjakan pada waktu zuhur atau dikerjakan pada waktu asyar. Kemudian mengumpulkan sholat maghrib dengan isya dikerjakan pada waktu isya atau dikerjakan pada waktu maghrib. Hal ini merupakan suatu rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat. Hukum menjamak sholat itu adalah mubah atau boleh bagi seseorang yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Macam-macam sholat jamak itu ada 2. Yang pertama ada jamak takdim dan yang kedua ada jamak takhir. Yang pertama jamak takdim itu adalah mengumpulkan 2 sholat wajib pada waktu dikerjakan pada satu waktu yang awal. Misal sholat duhur dengan sholat asar dikerjakan pada waktu duhur, sholat maghrib dengan sholat isya dikerjakan pada waktu maghrib. Dan yang kedua adalah jamak takhir, yaitu mengumpulkan 2 sholat wajib dikerjakan pada waktu yang akhir. Misal sholat duhur dengan asyar dikerjakan pada waktu asyar, dan sholat maghrib dengan isya dikerjakan pada waktu isya. Syarat dari sholat jamak yang pertama adalah musafir, orang yang sedang dalam perjalanan dan perjalanannya tidak untuk maksiat. Yang kedua, jarak yang ditempuh itu minimal 80,64 km. Yang ketiga, tidak boleh makmum dengan orang yang mukim. Dan yang keempat, berniat sholat jamak.
Mana tata cara pelaksanaannya? Misalnya sholat jamak takdim duhur dengan asyar. Berarti sholat duhur terlebih dahulu 4 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan sholat asyar 4 rakaat. Tata cara lengkapnya yang pertama itu adalah berniat sholat duhur dengan sholat jamak takdim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin jam'an takdiman ma'an asyri fardhu lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, sholat duhur seperti biasa 4 rakaat. Setelah itu salam. Setelah salam langsung berdiri lagi untuk melaksanakan sholat asyar jamak takdim tadi. Niatnya usolli fardhu asyri arba'a raka'atin jam'an takdiman ma'ad duhri fardhu lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, kemudian sholat asar seperti biasa, lalu salam. Yang selanjutnya adalah ketentuan sholat qashar. Qashar menurut bahasa itu artinya adalah meringkas. Jadi meringkas sholat fardu dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Qashar, mengqashar sholat itu merupakan suatu rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah sholat. Mengqashar sholat itu hukumnya mubah atau boleh bagi seseorang yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Sholat yang boleh diqashar itu seperti sholat duhur dari 4 rakaat itu diringkas menjadi 2 rakaat. Kemudian sholat maghrib itu tetap 3 rakaat. Sholat asyar dari 4 rakaat diqashar menjadi 2 rakaat. Sholat isya dari 4 rakaat diqashar menjadi 2 rakaat. Praktiknya sholat qashar itu dilaksanakan bersamaan dengan sholat jamak. Dengan demikian sholat jamak qashar adalah sholat jamak yang dilakukan dengan cara mengqashar atau dengan cara diringkas. Cara mengqashar sholat, sholat yang berjumlah 4 rakaat, misalnya duhur, asyar, isya. Jika seseorang ingin mengqashar sholat duhur dengan asyar, maka sholat duhur terlebih dahulu 2 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan sholat asyar 2 rakaat. Misalnya seseorang ingin mengqashar sholat maghrib dengan isya, maka sholat maghrib terlebih dahulu tetap 3 rakaat, kemudian sholat isya 2 rakaat. Sedangkan sholat subuh itu tidak bisa dijamak maupun diqashar. Sholat jamak qashar, misalnya ingin menjamak qashar sholat duhur dengan asyar, maka yang pertama adalah niat menjamak qashar sholat duhur dengan jamak takdim, seperti niatnya usolli fardhu duhri rakaataini qasran majmu'an ilaihil asri jam'an takdiman lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, sholat duhur terlebih dahulu 2 rakaat karena tadi sudah diqashar atau diringkas. Kemudian salam. Setelah salam langsung berdiri lagi untuk melaksanakan sholat asar dengan niat usolli fardul asri rakaataini qasran majmu'an ila duhri jam'an takdiman lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram. Setelah itu sholat asar 2 rakaat diringkas, kemudian salam. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Efrina Rufaidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Efrina Rufaidah akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Dwi Rokayah. Materi yang pertama adalah kaifiyat sholat dalam berbagai keadaan. Kaifiyat sendiri dalam bahasa artinya khusus, sedangkan secara istilah yaitu pengkhususan pelaksanaan sholat dalam berbagai keadaan. Keadaan darurat misalnya adalah sholat dalam kendaraan dan sholat dalam keadaan sakit. Jadi seseorang yang tidak bisa melakukan sholat dengan keadaan normal, maka ada pengkhususan atau cara tersendiri dalam agar bisa tetap melaksanakan sholat. Kemudian tata cara sholat dalam keadaan darurat. Yang pertama yaitu orang yang tidak bisa sholat tetapi dengan cara duduk. Yang pertama yaitu sholat dengan duduk boleh dilakukan dengan berbagai posisi duduk. Yang kedua yaitu duduknya seperti duduk di antara 2 sujud seperti pada tasyahud awal. Kemudian sedekap, membaca doa iftitah, al-fatihah, dan membaca ayat Al-Quran. Kemudian ruku, yaitu dengan duduk membungkuk membaca tasbih ruku sebagaimana biasa. Kemudian iktidal dengan duduk kembali, dan yang terakhir yaitu sesudah itu sujud sebagaimana sujud biasa dengan membaca tasbih. Selanjutnya yaitu cara sholat dengan tidur pada lambung. Yang pertama hendaklah berbaring dengan di atas lambung kanannya atau tidur miring. Kemudian membujur ke selatan dengan posisi kepala berada di utara. Kemudian telinga sebelah kanan tertindih kepala bagian kanan. Dan pada
perut dada kaki menghadap kiblat, kemudian niat dan takbiratul ihram. Lalu membaca bacaan seperti biasa dalam sholat. Kemudian untuk melakukan rukuk dan sujud cukup dengan anggukan kepala dan ke depan pelupuk mata. Jika tidak bisa, maka gunakan dalam hati selama kita masih sadar. Demikian dilakukan hingga salam. Kemudian cara sholat dengan telentang. Yang pertama dengan cara tertidur terlentang, kepala ditinggikan dengan bantal muka diarahkan ke kiblat. Kemudian berniat sholat sesuai dengan sholat yang diinginkan. 3. Untuk melakukan rukuk sujud cukup dengan kedipan mata. Jika tidak bisa, gunakan dalam hati selama masih sadar. Adapun bacaan-bacaannya adalah seperti dalam sholat biasa sampai selesai. Kemudian cara sholat dengan isyarat mata. Saat kondisi seseorang benar-benar kritis dan yang bisa digerakkan hanya mata, maka semua rukun sholat dikerjakan dengan isyarat mata atau anggota tubuh yang lainnya. Berbaring atau tidur dalam kondisi yang bisa dia lakukan. Kemudian berniat sholat sesuai dengan sholat yang diinginkan. Untuk melakukan rukuk sujud cukup dengan isyarat mata. Kemudian jika tidak bisa, gunakan dalam hati selama masih sadar. Adapun bacaan-bacaannya sesuai dengan kemampuannya. Materi selanjutnya adalah sholat sunnah mu'akkad dan sholat sunnah ghairu mu'akkad. Sholat sunnah mu'akkad adalah sholat sunnah yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan sangat dianjurkan bagi kita sebagai muslim untuk melaksanakannya. Sholat sunnah mu'akkad ada beberapa macam. Di antaranya yang pertama, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang selalu mengiringi sholat fardu. Sholat sunnah rawatib ada dua, yaitu sholat sunnah rawatib mu'akkad dan sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Sholat sunnah rawatib mu'akkad yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian sholat sunnah malam atau sholat sunnah lail, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat isya sampai dengan waktu fajar. Waktu yang paling utama untuk melakukan sholat sunnah malam adalah di sepertiga malam. Dan di antara beberapa macam sholat sunnah malam yaitu sholat tarawih, sholat tahajud, dan sholat witir. Kemudian sholat sunnah selanjutnya adalah sholat idain, yaitu sholat untuk hari raya Idul Fitri maupun sholat hari raya Idul Adha. Sholat sunnah selanjutnya adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat ini dilaksanakan ketika setelah sampai di masjid sebelum melaksanakan sholat fardu atau sholat yang lainnya. Sholat selanjutnya adalah sholat sunnah duha. Kemudian selanjutnya adalah sholat sunnah ghairu mu'akkad, yaitu sholat sunnah yang tidak dianjurkan untuk dikerjakan. Di antara macamnya adalah sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Kemudian sholat istisqa, yaitu sholat yang dilakukan untuk meminta hujan. Selanjutnya adalah sholat gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Kemudian sholat sunnah istikharah atau sholat istikharah. Sholat ini dilakukan 2 rakaat menjelang tidur pada malam hari. Tujuannya adalah agar dipilihkan yang lebih baik dari 2 pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihan tersebut ditunjukkan lewat mimpi tidur malam. Baik, demikian presentasi dari kami kelompok 2. Jika ada yang masih belum jelas bisa ditanyakan dalam diskusi. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.